Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irna Febriana dengan NIM 212022073. Saya dari kelompok 1. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang konsumsi dalam Islam. Materi bagian A yaitu pengertian konsumsi dalam Islam. Konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan atau penawaran. Kebutuhan konsumen yang kini telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif pokok bagi kegiatan ekonominya sendiri. Mereka tidak hanya menyerap pendapatannya, tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya. Yang materi B yaitu konsep Islam tentang kebutuhan. Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan dan keinginan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, di mana setiap individu mempunyai kebutuhan yang akan diterjemahkan oleh keinginan-keinginan mereka. Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh maslahah. Pembahasan kebutuhan dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Julisa Rahmatika dengan NIM 212022076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi dan tujuan konsumsi dalam Islam dan juga prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Langsung saja, yang pertama itu urgensi konsumsi, yaitu konsumsi yang memiliki urgensi sangat besar dalam setiap perekonomian. Karena tidak ada kehidupan bagi manusia tanpa adanya konsumsi. Dan selanjutnya itu tujuan konsumsi. Yang pertama, untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk mewujudkan kerjasama antar anggota dan tersedianya jaminan sosial. Yang ketiga itu untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan juga masyarakat. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama ada prinsip keadilan, yaitu konsumsi harus adil dan tidak merugikan orang lain. Tidak boleh mengambil hak orang lain untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Berbagi rezeki dengan proporsional antar diri sendiri, keluarga, dan juga orang yang membutuhkan. Yang kedua ada prinsip kebersihan, yaitu mengkonsumsi yang halal dan juga yang bersih, memperhatikan kebersihan makanan dengan cara pengolahan yang higienis dan juga menghindari yang dapat membahayakan kesehatan. Al-Quran menyebutkan makanlah yang halal lagi baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang menunjukkan bahwa pentingnya kualitas dan kebersihan dalam konsumsi. Yang ketiga adalah prinsip kesederhanaan, yaitu tidak boros dan juga tidak kikir, mengutamakan kebutuhan pokok sebelum keinginan hidup. Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati, yaitu berbagi dengan orang lain melalui zakat, sedekah, dan juga infak. Murah hati kepada keluarga, tamu, dan juga kepada yang membutuhkan tanpa berlebihan. Dan yang kelima itu prinsip moralitas, yaitu memperoleh harta dengan cara yang halal dan juga yang baik. Konsumsi disertai adab yang benar seperti berdoa, bersyukur, dan mengingat Allah, dan juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Kopeni Salsabila dengan NIM 212022209. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang etika konsumsi dalam Islam. Etika konsumsi dalam Islam itu yang pertama adalah tauhid atau kesatuan. Yang kedua itu adalah adil atau keadilan. Yang ketiga itu adalah free will atau kehendak bebas. Yang keempat itu amanah. Yang kelima itu adalah halal. Yang keenam sederhana. Selanjutnya materi tentang standar hidup. Standar hidup pada umumnya merujuk pada cara hidup dan tingkat kenyamanan yang dinikmati oleh seseorang yang di dalam masyarakat. Selanjutnya, model keseimbangan konsumsi dalam Islam. Keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan distribusi. Kepuasan konsumsi seorang muslim bergantung pada nilai-nilai agama yang diterapkan pada rutinitas kegiatannya, yang tercermin pada alokasi uang yang dibelanjakannya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Kurniawan, NIM saya 212022023.
saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen Muslim. Dalam bidang konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemenuhan keinginan yang tak terbatas. Norma Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia secara hierarkisnya. Kebutuhan manusia meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam menyarankan agar manusia dapat bertindak di tengah-tengah, moderate, dan sederhana, simplicity. Unsur-unsur penentu preferensi konsumen. 1. Rasionalitas. Dalam bahas teori perilaku konsumen dalam berkonsumsi, diasumsikan bahwa seorang konsumen merupakan sosok yang cerdas. 2. Kebebasan berekonomi. Dalam ekonomi Islam, seorang konsumen diberi kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan menentukan kesepakatan dalam sebuah transaksi tetapi tidak bersifat mutlak. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi pada poin J, yaitu karakteristik konsumsi dalam Islam. Karakteristik adalah suatu ciri khas tertentu yang ada dalam hal tertentu. Ada beberapa karakteristik konsumsi dalam Islam. 1. Konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas. 2. Konsumen yang rasional. 3. Menjaga keseimbangan konsumsi. Dan yang keempat yaitu memperhatikan prioritas konsumsi. Selanjutnya materi K, yaitu karakteristik manfaat dan berkah dalam konsumsi. Ketika konsumen membeli suatu barang, maka ia akan mendapatkan kepuasan dana atau maslahah. Kepuasan akan diperoleh jika berhasil memenuhi keinginannya, dan keinginan ini bisa berwujud kebutuhan ataupun sekadar kebutuhan semu. Kebutuhan semu ini muncul karena mengandung penyedap rasa yang sebenarnya cukup membahayakan bagi tubuh manusia. Kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa yang halal dan bermanfaat atau thayyibah akan memberikan berkah bagi konsumen. Berkah ini hadir jika seluruh hal berikut dilakukan dalam konsumsi. 1. Barang atau jasa yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram. 2. Tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi. Dan yang ketiga, diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Bustomi Subwana Putra dengan NIM 212022129 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Konsumsi dalam Islam. Poin L, prioritas konsumsi. Islam mengajarkan bahwa manusia selama hidupnya akan mengalami tahapan-tahapan dalam kehidupan. Secara umum, tahapan kehidupan dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan, yaitu dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pada umatnya untuk selalu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini berarti pada saat seorang melakukan konsumsi harus memiliki nilai dunia dan akhirat. Poin M, maslahah dalam konsumsi. Yang pertama, maslahah dan kepuasan. Jika dilihat kandungan maslahah dari suatu barang dan jasa yang terdiri dari manfaat dan berkah, maka di sini seolah tampak bahwa manfaat dan berkah adalah identik. Yang kedua, penentuan pengukuran maslahah bagi konsumen. Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi kegiatannya, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa maslahah yang diterima merupakan perkalian antara pahala dan frekuensi kegiatan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.